Iya, aku tahu Andrea depresi. Tapi orang depresi itu butuh swift kick in the pants, jadi kayak semacam dorongan supaya dia termotivasi. Andrea itu depresi, bukan males. Bada bing, bada bu. Hai Bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Apa kabar buat kalian yang nonton di YouTube? Dan apa kabar juga buat kalian yang lagi dengerin di Spotify? Sebelum kita mulai ke cerita hari ini, aku mau ngasih tahu ke kalian. Kalian tuh tahu gak sih kalau usia aku tuh sekarang tahun ini tuh sudah 25 tahun, seperempat abad. Udah pertengahan 20. Nah, kalian udah tahu juga kan kalau di iklan film-film dimanapun pasti dibilang kalau umur udah pertengahan 20-an tuh pasti kalian akan cepet keriput, cepet menua, cepet kayak banyak banget signs of aging-nya. Aku adalah orang yang paling parno sama penuaan dini ya. Wajahku keriput-keriput, banyak hiperpigmentasi. Aku gak tahu ya, mungkin aku emang sudah suka dengan, wah aku terlihat muda. Aku orangnya yang lumayan obses sama terlihat muda ya. Dan aku bingung kan, apakah aku harus melakukan rangkaian perawatan untuk mendelay usia aku atau gimana nih? Sementara aku takut banget kalau misalnya aku pakai sembarangan produk di mana produk itu bilangnya oh iya nih anti-aging tapi ternyata terlalu harsh. Kalian tahu kan banyak banget produk yang anti-aging dan terlalu harsh buat kulit. Dan untungnya sekarang Scarlett udah ngeluarin rangkaian baru. Nama rangkaiannya adalah Anti-Aging Series. Ini cocok banget ya buat semua jenis kulit. Dia tuh memperbaiki kondisi kulit yang ada garis-garis halus, ada wrinkles, terus juga adanya hiperpigmentasi, ada flek, age spot, terus bekas-bekas jerawat, itu semua bisa diatasi sama Scarlett Anti-Aging Series ini. Ini juga bagus banget untuk ngencengin kulit yang udah mulai kelihatan kendor dan juga menghidrasi kulit yang kering. Wow, jadi semua permasalahan bisa diatasi sama satu series. Akhirnya ini bisa dipakai buat kalian yang mulai umurnya 25 tahun ke atas. Nah, ini cocok buat kalian. Dan aku pribadi karena aku orangnya hati-hati banget, jadi aku pakai ini di malam hari aja. Sebenarnya bisa dipakai pagi sama malam, tapi aku lebih pengen oke, kalau kita tidur kan kita akan memproduksi kolagen lebih banyak. Waktu tidur tuh kan waktunya regenerasi kulit. Jadi aku lebih memilih untuk pakai rangkaian ini pas malam hari. Nah, urutan pertamanya tuh aku cuci muka pakai facial wash-nya ini. Ini adalah Hydro Fresh Cleanser. Isinya ada seaweed extract, jeju rosemary, mugwort hydrosol, aloe vera extract, centella asiatica extract, dan pomegranate extract. Ini bagus banget ya untuk meningkatkan produksi kolagen dalam kulit kalian. Sementara aloe extract dan centella asiatica sama pomegranate itu bagus untuk ngurangin garis halus, terus habis itu memperkencang kulit kendur, dan juga menghilangkan tanda-tanda penuaan. Ini baru cleansernya loh. Lanjut aku pakai tonernya, Yellow B9 plus Bioplavira dan Ceramide Essence Toner. Dia ada hexapeptide 8, hyaluronic acid, triple ceramide complex, Bioplavira, dan soybean ferment extract. Banyak ya kandungannya ya. Dia bagus untuk ngurangin kedalaman dan lebar kerutan di wajah kalian. Dia juga meningkatkan kelembapan kulit, mampu memperbaiki skin barrier. Bioplavitanya juga bagus untuk memproduksi lebih banyak kolagen. Dan soybeannya juga bagus untuk mengurangi tanda-tanda penuaan dan juga sebagai antioxidant. Setelah itu aku lanjut pakai serumnya, Yellow B9 plus Reishi Mushroom dan Bivita Serum. Dia ada 4D Hyaluronic Acid. Aku nggak tahu apa itu 4D Hyaluronic Acid ya. Waktu aku baca kayak, wow, it's something new. Ternyata tuh bagus untuk meningkatkan produksi kolagen lebih-lebih lagi. Jadi semua produknya tuh emang dikonsentrasikan untuk meningkatkan produksi kolagen ya. Supaya wajah kita tuh nggak cepet tua gitu loh. Nggak cepet menua dengan buruk ya. Lanjut setelah serum, aku pakai Drip Hydration Firming Eye Serum. Jadi dia adalah eye cream ya essentially ya. Dia ada marine postbiotic, terus tranexamic acid, dan juga tetrapeptide 5. Semua kandungannya itu bagus untuk menunda tanda-tanda penuaan, juga menambah kolagen. Dan terutama di eye serum ini tuh bagus untuk kayak ngempesin kantong mata yang udah puffy. Dan yang terakhir aku pakai moisturizernya, Phytobiotic Renewing Moisturizer. Dan dia isinya ada Lactobacillus ferment, hexapeptide 8, dan cherry blossom extract. Dia meningkatkan elastisitas kulit, meminimalisir garis halus. Cherry blossomnya ini yang agak unik ya, dia bagus untuk sebagai anti-inflamasi. Jadi overall semua ingredientsnya untuk memperlambat penuaan, untuk mengurangi garis halus, menambah produksi kolagen, itu semua adalah yang kita butuhkan kalau kita nggak mau cepet tua. Dan kalian bisa lihat selama aku pemakaian rangkaian tadi itu juga
Aku tunggu kering, aku kipas-kipas wajahku dulu karena nih aku mengadaptasi dari cara orang Korea ternyata pakai skincare tuh nggak yang ditumpuk-tumpuk gitu-gitu, tapi mereka tuh kayak pakai satu, biarin nyerap dulu, baru pakai lagi, biarin nyerap dulu, makanya wajah mereka kinclong banget. Jadi buat kalian teman-temanku sesama seperempat abad, kalau misalnya kalian udah mulai takut-takut kayak bakal menua dan kawan-kawannya, bisa lihat di IG-nya di @scarlett_whitening atau di Shopee-nya di Scarlett Official Shop. Semua linknya ada di description box dan buruan check out. Oke, tadi kita ngomongin tentang aging ya, anti-aging. Dan aku yakin deh, penuaan itu adalah salah satu kekhawatiran semua orang ya, nggak cuma aku, nggak cuma cewek, nggak cuma cowok, semuanya, segala umur tuh pasti khawatir kalau menua. Karena kalau menua itu kan berarti kan sedikit banyak kayak ngingetin kita akan kematian ya, mungkin ya, aku nggak tahu, kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Tapi bisa juga menua berarti mengingatkan kalian kalau waktu senang-senang kalian tuh udah berakhir, saatnya kalian jadi serius, saatnya kalian ya udah jangan senang-senang lagi. Kalian harus membawa masa depan kalian ke sesuatu yang lebih baik. Dah, mungkin ini juga yang dipikirin sama yang kita akan bahas hari ini, yaitu Andrea Yates. Jadi Andrea Yates itu adalah seorang ibu yang menenggelamkan anak-anaknya sendiri. Kalian tahu kan ada pepatah, banyak anak banyak rezeki. Anak adalah titipan dari Tuhan. Anak adalah berkat. Tapi kenapa Andrea Yates nggak bisa merasakan hal yang sama? Tapi di sini yang kontradiksinya adalah, kalau misalnya dia nggak bisa dan nggak sanggup punya anak banyak, kenapa dia punya 5 orang anak? Apakah benar 5 anak tersebut memang Andrea yang mau? Atau sebenarnya dia adalah korban dari seseorang yang pengen banyak anak dan dia terpaksa untuk menyanggupi, dan banyak anak tersebut akhirnya membawa Andrea menjadi lebih depresi dan akhirnya membunuh anak-anaknya. Sedikit background dari Andrea, namanya adalah Andrea Pia Kennedy, Andrea Kennedy. Dia lahir di Hallsville, Texas tahun 1964. Ibunya bernama Jutta Karen Kohler dan bapaknya bernama Andrew Emmett Kennedy. Dia tuh dari kecil tuh sudah punya masalah ya, dia tuh bulimia dan dia juga depresi banget waktu kecil, waktu remaja, dan dia tuh berkali-kali kayak mengungkapkan kalau dia tuh ingin bundir. Tapi di samping semua masalah yang dihadapi sama si Andrea ini, dia adalah siswa yang sangat cemerlang. Dia pinter banget, straight A student. Nilainya semuanya bagus di atas rata-rata. Dia kapten tim renang, dia officer National Honor Society, jadi itu kayak organisasi buat anak-anak yang pinter dan punya talenta dan punya leadership yang bagus, leadership skill. Dan dia juga class valedictorian dari SMA Milby tahun 1982 waktu dia graduation. Kalian tahu kan yang ngomong di podium. Setelah dia lulus dari SMA, dia kuliah pre-nursing di University of Houston selama 2 tahun dan dia lanjut ke University of Texas Health Science Center untuk lanjutin jadi perawat. Dia lulus tahun 1986. Dan selama tahun 1986 sampai 1994, dia kerja sebagai seorang perawat yang ada license-nya di University of Texas MD Anderson Cancer Center. Jadi ini adalah rumah sakit pusat kanker terbesar di Amerika. Bayangin, berarti dia benar-benar qualified banget jadi seorang suster. Sampai akhirnya pada saat musim panas 1989, dia udah kerja di tempat lain, udah nggak di pusat kanker itu lagi. Dia ketemu sama Russell Yates. Dia adalah seorang engineer dari Sunscape Apartment di Houston. Mereka jatuh cinta, mereka pacaran, dan mereka menikah tahun 1993, tanggal 17 April. Ya, sesuai dengan kok sama ulang tahun gue sih, gue jadi takut. Ada sedikit sisi dari Russell dan Andrea yang kalian perlu tahu. Mereka tuh adalah orang yang sangat religious. Jadi mereka mengikuti suatu aliran agama di mana agama tersebut tuh menentang adanya alat kontrasepsi, aborsi, dan mereka tuh harus punya anak sebanyak yang diberikan sama alam gitu loh. Kalau misalnya kalian punya anak 12 ya 12 lah itu. Dan nama aliran tersebut adalah Quiverful. Ini tuh dianut banyak banget sama orang di Amerika, di Kanada, di Australia, New Zealand, dan juga di UK. Disclaimer, aku nggak mau kalian kayak nge-slander agama apapun, kalian nggak boleh nyebutin agama apapun, dan nggak boleh nyalain, oh karena agama ini, karena agama itu. Ini nggak ada urusannya sama agama, ini murni kepercayaan orang ya. Dan menurut aku agama apapun tuh baik, dan nggak ada yang menyuruh orang untuk melakukan hal yang
yang mana nantinya akan membahayakan orang lain. Ini semua kembali ke kita, gimana kita mengamini aliran tersebut dan gimana kita lebih bijak dalam kayak berpikir ya. Kalau misalnya, oh oke, aliran agamaku bilangnya begini, tapi kalau ini tidak sesuai dan gak practical buat kehidupan aku, ya tidak seharusnya kita ikutin. Itu menurut aku. Karena Andrea dan Russell ini udah persiapan mau punya anak dan lain-lain, mereka akhirnya beli rumah 4 kamar di daerah Friendswood di Texas. Akhirnya nggak lama kemudian Andrea hamil anak pertama, dan sebelum Andrea melahirkan, Russell tiba-tiba dapat tawaran kerja di Florida. Jadi mereka harus pindah. Mereka pindah ke Seminole di Florida, dan tahun 1994, tepatnya bulan Februari, Andrea melahirkan anak yang pertama bernama Noah Jacob. Mereka ini di sini tinggalnya emang agak nggak layak. Mereka tinggal di trailer. Kalian bayangin ya perbedaan dari mereka tadinya tinggal dari rumah 4 kamar, jadi tinggal di trailer. Itu sempit banget dan sangat tidak kondusif buat seorang ibu yang baru aja melahirkan anaknya. Dia pasti stres, terus mungkin merasa claustrophobic juga. Dan bulan Desember tahun 1995, jadi sekitar setahun, hampir 2 tahun kemudian, Andrea melahirkan lagi anak kedua yang bernama John Samuel. Ini semua anaknya namanya biblical banget, sumpah. Dan tahun 1997, Andrea hamil lagi anak yang ketiga. Di bulan September di tahun yang sama, dia pindah lagi balik lagi ke Houston, kayaknya kerjaan suaminya udah selesai di Florida, dan mereka melahirkan anak yang ketiga. Andrea melahirkan anak ketiga yang bernama Paul Abraham. Di sini Andrea mikir, oke, gimana kalau untuk menghemat biaya, aku homeschoolingin anakku aja. Aku ajarin anakku semuanya di rumah. Jadi aku nggak perlu khawatir anakku harus ke sekolah, uang jajan, dan lain-lainnya. Jadi semua di-provide sama Andrea. Dan lagi-lagi ya, mereka udah balik Houston tapi mereka tinggal lagi di motorhome. Motorhome tuh ya trailer tadi gitu, yang mana Russell beli dari temannya yang bernama Michael Warnick. Jadi Michael Warnick ini sedikit background adalah teman kuliahnya Russell. Dia orang yang sangat religius juga, kelewat religious. Dan dia ini sedikit-sedikit mulai mempengaruhi cara pikirnya Andrea, yang mana nantinya makin deteriorate dan makin membawa Andrea ke depresi, menurut aku tambah depresi. Sampai akhirnya bulan Februari tahun 1999, Andrea melahirkan lagi anak yang keempat yang bernama Luke David. Dan di bulan Juni di tahun yang sama, Andrea mulai mengalami depresi berat. Bayangin mereka tinggal di rumah trailer yang sempit kecil dengan 4 orang anak. Satu masih baby yang nangis 24/7, terus anak-anaknya yang masih toddler juga ada, anak yang masih kecil yang rengek-rengek juga ada. Dan suaminya tuh jarang di rumah karena dia bekerja. Gimana kalian bisa bayangin stresnya jadi Andrea? Belum lagi pikiran-pikiran, banyak loh pikiran-pikiran orang yang habis melahirkan, dia mikir suaminya bakal ninggalin dia, tiba-tiba jadi clingy, tiba-tiba jadi possessive. Aku juga pernah baca banyak banget kayak ibu-ibu muda, ibu-ibu yang baru aja melahirkan yang nge-share cerita mereka gimana rasanya mengalami postpartum depression. Dan itu untuk satu anak aja ya, habis melahirkan satu anak aja, itu udah sengsara banget gitu loh aku ngelihatnya. Kalian bayangin dia punya anak kecil, punya toddler, dan dia punya baby yang gak bisa berhenti-berhenti nangis. Dan pastinya berakumulasi dengan pikiran-pikiran lain ya tentang belum beresin rumah, apakah dia bisa jadi ibu yang baik, apakah suaminya masih cinta sama dia, apa aku sekarang jelek, tidak secantik dulu, apakah masa muda aku udah hilang, aku nggak bisa senang-senang lagi. Kalian bayangin itu semua stres bergumul jadi satu. Akhirnya Andrea tuh juga mulai punya kebiasaan-kebiasaan aneh, dia mulai suka gigit-gigit, bahkan ngunyah jarinya sendiri, dia juga sering gemeteran. Akhirnya dia mengonsumsi obat antidepresan. Tapi itu nggak ngaruh juga karena Andrea juga berusaha beberapa kali untuk bundir ya. Dia berusaha untuk mengonsumsi antidepresannya sampai dia hampir OD. Dan untungnya cepet dia bisa diselamatkan dan dia dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Tapi baru aja keluar dari rumah sakit, dia udah ngancem suaminya mau bundir lagi. Dia pakai pisau, dia todongin ke arah dirinya sendiri dan dia bilang, biarin aku mati, biarin aku mati. Akhirnya dibawa ke rumah sakit lagi, dia dirawat lagi dan diberikan obat antipsikotik. Setelah dirasa Andrea ini sehat, udah mulai membaik keadaannya, akhirnya Andrea keluar dari rumah sakit dan Russell akhirnya membeli sebuah rumah kecil di daerah Clear Lake City di suburb di Houston. Dia pikir, oke, ini
emang mungkin situasi dan keadaan rumahnya yang bikin Andrea depresi, bikin dia stres. Gimana kalau kita pindahin Andrea ke rumah yang lebih bagus? Ya walaupun kecil, yang penting ini rumah. Jadi Andrea nggak harus stres mikirin kayak, wah rumahnya gimana, dan dia nggak akan ngerasa claustrophobic, dia akan lebih bisa fokus untuk mendidik dan menjaga anak-anak. Iya, sebentar sih, lumayan sih Andrea sempat stabil, tapi cuma sebentar. Karena nggak lama kemudian, Andrea mulai kambuh lagi. Karena selama ini dia ternyata dicekoki sama ajaran-ajaran ekstrim dari Michael Woronicki, yang tadi aku sebut namanya, temannya Russell tadi. Michael tuh mempengaruhi Andrea dan kayak bikin Andrea mikir kalau Andrea bukanlah ibu yang baik. Kamu tahu nggak kamu bukan ibu yang baik? Kamu tahu nggak kamu udah berpikir kamu mau bunuh diri? Itu nggak bagus tahu, itu dosa tahu. Kamu tahu nggak itu nggak disukai Tuhan? Kamu tahu nggak dengan pikiran kamu yang kotor itu, anak-anak kamu nanti akan masuk neraka. Kamu membawa anak-anak kamu dalam jurang kejahatan. Dan Michael juga bilang, karena kamu adalah ibu yang berdosa, maka anak-anak kamu akan berdosa. Lihat aja nanti, di hari pengadilan, kamu akan melihat anak-anak kamu dibakar di neraka. Akhirnya sampailah ke puncak di mana Andrea mengalami mental breakdown. Jadi bulan Juli tahun 1999, masih di tahun yang sama, dia 2 kali dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan 2 kali tersebut dia berusaha untuk bundir. Akhirnya dia didiagnosa mengalami postpartum depression. Dan psikiater pertama yang menangani si Andrea ini adalah Dr. Ellen Starbranch. Jadi Dr. Ellen bilang ke Andrea dan juga Russell, cukup sampai di sini aja, jangan punya anak lagi. Keadaannya Andrea makin lama makin parah. Kita takut kalau misalnya kalian maksa punya anak lagi, karena di sini posisinya Dr. Ellen juga tahu ya, mereka menganut kepercayaan banyak anak itu adalah anugerah. Dr. Ellen juga takut kalau misalnya mereka punya anak lagi, itu akan memperparah kondisi psikotiknya Andrea. Lagian bayangin deh, kepercayaan ini emang parah itu gitu loh. Harus punya banyak anak sebanyak yang dikasih sama alam. Nggak boleh pakai alat kontrasepsi, nggak boleh namanya punya perencanaan anak, nggak boleh ada keluarga berencana. Masalahnya nih, Russell dan Andrea melakukan semua hal yang bertolak belakang dengan anjuran Dr. Ellen. Karena 7 minggu setelah Andrea keluar dari rumah sakit jiwa, dia dan Russell bikin anak lagi. Karena mengetahui Andrea hamil, dia akhirnya stop minum obat antipsikotiknya dia, dan dia melahirkan anak perempuan tahun 2000 yang bernama Mary Deborah. Di sini posisinya emang Andrea baik-baik aja, kelihatannya stabil sampai dia mendapatkan kabar bulan Maret tahun 2001 kalau ayahnya meninggal. Mungkin ini adalah triggernya Andrea ya untuk masuk ke episode selanjutnya yang lebih parah. Di sini Andrea langsung berhenti total minum obat-obatnya dan dia mulai kayak melukai dirinya sendiri, dan dia juga baca kitab suci dengan kemerungsung gitu loh, kayak apa, baca kitab sucinya kayak bener-bener yang, aduh, kalau aku nggak baca besok kiamat, yang bener-bener yang kayak gitu. Aku nggak bilang kalau itu adalah sesuatu yang buruk, tidak, tapi maksudnya kita tahu di balik ini adalah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Andrea banget sampai dia melakukan hal tersebut. Di sini juga Andrea mulai berhenti nyusuin dan ngasih makan Mary. Dan bulan April tahun 2001, Andrea dibawa lagi ke psikiater dan kali ini dia ditangani oleh Dr. Muhammad Said. Yang di sini nanti kita akan sebut namanya Dr. Said, biar gampang, biar akrab. Dan tanggal 3 Mei tahun 2001, keadaannya Andrea makin merosot sampai ke fase katatonik. At some point, dia juga sempat isi bak mandi dengan niatan untuk menenggelamkan anak-anaknya. Yang akhirnya dia nggak jadi dan dilapor polisi. Dia bilang polisi kalau dia punya keinginan untuk mencelakai anak-anaknya. Dan hal tersebut mengakibatkan Andrea akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa dan dirawat di sana. Tapi entah kenapa psikiater-psikiater di RSJ tuh yakin Andrea itu malah mau bundir, bukan mau bunuh anak-anaknya. Gue nggak tahu kenapa mereka mikir gitu ya. Dan sampailah kita ke final act-nya di tanggal 20 Juni 2001, Andrea masih dibawa perawatan Dr. Said. Jadi waktu itu Russell pergi kerja jam 8:30 pagi dan dia telepon ibunya Dora untuk datang sekitar jam 9:30 untuk jagain Andrea dan juga jagain anak-anaknya karena Andrea lagi sakit. Di sini tuh dokter saya tuh udah wanti-wanti Russell banget ya, jangan pernah tinggalin Andrea sendirian. Dia bahaya untuk dirinya sendiri, dia bahaya untuk anak-anak kamu. Jangan sampai kamu mengambil resiko untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selama 1 jam diskrepansi ini, antara Russell pergi kerja dan si Dora, ibunya Russell, untuk datang ke rumah ini, Andrea membunuh keempat anaknya. Jadi pagi itu dia udah siapin sarapan buat anak-anaknya, anaknya sarapan, dan dia mandiin si Mary Deborah. Nah, Mary dimandiin dan ditenggelamin, lalu lanjut dia tenggelamin Luke,
dan dia tenggelamin Paul, John. Jadi dia mulai urutan dari yang paling muda ke paling tua. Dan waktu anak yang paling tua, Noah, masuk dan ngelihat apa yang dilakukan sama ibunya, dia lari, tapi dia ketangkep sama Andrea dan dia juga ditenggelamkan. Mereka semua tewas dibunuh ibu mereka sendiri. Gak lama dari situ, Andrea langsung telepon polisi, dia bilang, tolong kirimin petugas. Bingung dong polisi, pengirimin petugas untuk apa gitu kan. Tapi yaudah polisi kirimin petugas, dan akhirnya mereka baru tahu kalau Andrea sudah membunuh semua anak-anaknya. Tanpa basa-basi, akhirnya Andrea pun langsung ditangkap sama polisi. Dia diinterogasi dan dia bilang ke polisi kalau tujuan dia melakukan semua hal tersebut adalah karena dia nggak pengen anaknya masuk neraka. Dia tahu kalau anaknya somehow nggak akan jadi anak yang berbudi, jadi harus cepet-cepet dibunuh daripada dia bikin dosa dan malah nanti masuk neraka. Andrea juga bilang dengan dia mengeksekusi anak-anaknya, dia sudah mengalahkan setan-setan di bumi. Russell pun menyewa pengacara kerabat yang bernama George Penham untuk jadi defense lawyer-nya Andrea. Sidang pun akhirnya diadakan di tahun 2002 dan berlangsung selama 3 minggu. Nah, di sini tuh emang defense lawyer-nya berusaha mati-matian supaya Andrea itu nggak kena hukuman eksekusi, hukuman mati. Karena kalian tahu ya, di Texas kalau kalian membunuh, udah pasti hukuman pertama adalah hukuman capital. Hukuman yang paling pasti kalian bakal dapetin adalah hukuman mati. Dan di sini tuh, gue keselnya adalah Russell malah bilang, Andrea lemah sih. Iblis kan ada di mana-mana. Karena dia lemah, makanya dia gampang banget kegoda iblis. Andrea bukan kegoda iblis, Andrea itu dipengaruhin sama temen lo. Akhirnya, juri memutuskan Andrea bersalah, tapi dia dikenakan hukuman seumur hidup dan boleh bebas bersyarat tahun 2041. Tapi di tahun 2005 diadakan kayak banding ya, karena ternyata ada salah satu juri yang ngevote Andrea untuk dapat hukuman seumur hidup. Dia tuh kayak bikin pengakuan palsu, dibilang kalau Andrea tuh nonton seriesnya Law and Order. Nah, di mana ada satu episode yang menceritakan ibu yang pura-pura gila untuk menghindari hukuman mati karena dia membunuh anak-anaknya. Dan setelah dicek, nggak ada episode tersebut. Akhirnya Andrea Yates disidang ulang dan akhirnya ditetapkan kalau dia tidak bersalah karena alasan kejiwaan. Dia dirawat di rumah sakit Kernfield State, itu kayak rumah sakit jiwa tapi fasilitasnya jelek banget. Mungkin kayaknya Andrea kalau mau kabur juga bisa. Dan setelah lama dirawat di sana, Andrea juga dikasih kayak kebebasan, dikasih hak untuk minta supaya dibebaskan, tapi Andrea nggak minta untuk dibebaskan sama sekali. Dia memilih untuk tetap ada di rumah sakit Kernfield State tadi. Nah, ada yang menarik nih yang hari ini aku pengen bahas, bukan tentang Andrea, ya kita tahu apa yang dilakukan Andrea salah, tapi Russell Yates, suami Andrea juga sama bertanggung jawabnya dengan Andrea. Dia juga adalah salah satu penyebab kenapa Andrea melakukan apa yang dia lakukan. Jadi selama Andrea di bawah perawatan Dr. Said, Russell tuh diwanti-wantikan, udah jangan pernah tinggalin Andrea, jangan biarin Andrea sendiri. Kamu harus ngawasin dia 24/7. Kalaupun kamu harus kerja, at least kamu harus cari orang pengganti, mungkin ibu kamu atau siapa, untuk jagain Andrea. Tapi ternyata selama ini Russell melakukan hal sebaliknya. Jadi dia ninggalin Andrea 1 jam di pagi hari dan 1 jam di malam hari. Dan alasannya, ini untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab maternalnya Andrea. Andrea kan seorang ibu, dia seharusnya bisa bertanggung jawab. Andrea memang harusnya bisa bertanggung jawab, tapi kalau kondisinya dia itu tidak ada tekanan, tidak stres, tidak depresi. Adiknya Andrea yang bernama Brian juga pernah diwawancarai di acaranya Larry King. Brian sendiri bilang kalau Russell tuh pernah ngomong sesuatu yang bikin satu keluarga nih shock. Jadi waktu itu posisinya lagi makan bareng keluarga. Dan Russell bilang kalau, ya aku tahu Andrea depresi. Tapi orang depresi itu butuh swift kick in the pants. Jadi kayak semacam dorongan supaya dia termotivasi. Andrea itu depresi, bukan males. Orang kalau mental state-nya tidak pada tempatnya, pasti dia akan berpikir sesuatu yang, pasti cara pikirnya juga akan beda dengan orang pada umumnya, orang normal lainnya. Jangan disamain, gak bisa. Dan dia juga bilang ke mamanya Andrea, mertuanya, dia bilang kalau, gue pengen deh Andrea bisa ngurus rumah dan ngurus anak lagi, karena itu kan tanggung jawabnya dia sebagai ibu dan sebagai istri. Dan di sini mamanya Andrea shock banget, karena dia tahu emang si Andrea tuh nggak stabil itu. Orang dia sendiri pernah lihat kok Andrea ngasih makan Mary pakai makanan padat, padahal Mary masih bayi. Ultimate-nya nih ya, kalau misalnya kalian belum kesel sama Russell, nih, Andrea tuh pernah bilang sama psikiaternya waktu dia di penjara yang bernama Dr. Melissa Ferguson.
Dia bilang kalau selama ini Russell lah yang maksa dia untuk punya anak kelima, untuk punya Mary Deborah. Andrea itu udah nolak, dia bilang menurut Dr. Elaine, aku udah nggak bisa punya anak lagi, aku nggak seharusnya punya anak lagi karena kondisi mental aku membahayakan untuk aku, untuk anak-anak aku, untuk keluarga kita. Dan Russell bilang apa? Dia memanipulasi Andrea semanipulasi-manipulasinya. Dia bilang, kamu tuh ibu yang baik, tenang aja. Jangan dengerin kata dokter. Dokter tahu apa sih? Cuma kita yang tahu. Tuhan gak akan mau kalau kamu kayak gini. Tuhan pasti pengen kita punya anak yang banyak. Tuhan pasti pengen kita menyayangi anak-anak kita. Udahlah, kamu bisa jadi seorang ibu lagi. Ini pelajaran juga ya buat kalian cewek-cewek, cowok-cowok, jangan mau punya pasangan yang manipulatif kayak gitu. Sekarang pertanyaan yang bagusnya ya, aku mau tanyain ke kalian. Menurut kalian, di sini tuh Andrea adalah villain atau orang yang jahat, atau dia sebenarnya victim, korban? Kasih tahu aku komen di bawah. Aku nggak tahu harus komen gimana lagi karena menurut aku di sini ya Andrea salah, tapi Russell juga berperan sangat banyak atas kematian anak-anaknya. Ini semua kayak Russell tuh adalah dalang di balik ini semua gitu loh. Andrea cuma puppetnya aja, cuma alatnya aja. Aku tahu mungkin emang Russell tidak bermaksud seperti itu, cuma memutuskan untuk menikah dengan seseorang dan orang ini tuh mengalami sesuatu ya, mengalami penyakit atau masalah, apalagi seperti yang diderita sama Andrea, ya kamu harus terima apapun resikonya. Dan walaupun itu harus mengorbankan kepercayaan kamu sendiri. Toh juga dia bukan disuruh untuk mengorbankan keimanannya, dia cuma diminta untuk oke, kita nggak bisa punya anak lagi karena alasan tertentu dan ini bisa membahayakan. Mana sih yang lebih penting gitu loh? Komennya di bawah gimana menurut kalian untuk cerita hari ini. Thank you udah nonton, thank you udah denger, and I'll see you on my next story. Bye!